Yang lebih mencengangkan USG. Dia bilang gini, ginjalnya cuma satu, kata dia kayak gitu kan. Kok bisa? Jadi setelah 23 tahun aku hidup, ternyata ginjalnya satu. Syok banget. Waktu dibilang USG nggak ada, kita nggak percaya. Nggak mungkin anak saya nggak mungkin punya ginjal satu gitu kan. Nanti dikasih judul gini bisa nih, Aul terlahir dengan satu ginjal, rusak pula. Iya, rusak juga kan. Ada satu rusak gitu kan. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Seperti video sebelumnya, saya udah ngajak ngobrol dengan para penyintas GGK. Satu lagi obrol-obrol kita kali ini bersama dengan Mariska Aulia. Nah, kita sapa dulu yang di sana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rosi. Silahkan memperkenalkan diri. Nama lengkap Mariska Aulia. Aku tinggalnya di Tangerang. Oke, di Tangerang. Nah, jadi Aul ini penyintas GGK gitu ya? Ya, benar Mbak, awalnya. Nah, di garis bawahi awalnya karena sekarang sudah transplant, tapi sebelum kita panjang lebar ngomongin transplant, kita kilas balik dulu. Ya, boleh. Gimana dulu tanda-tanda sebelum divonis GGK? Tanda-tandanya sih awalnya nih Mbak, awalnya tuh aku tuh sakit pinggang sakit tapi lama gitu loh. Terus nggak peduli gitu loh, karena kan lagi skripsi waktu itu, step tensi tinggi. Enggak, ini mah kepikiran skripsi gitu kan. Terus kok setelah lulus makin kayak hilang nafsu makan gitu Mbak. Setiap mau makan mual gitu kan. Terus kerja tuh setiap kerja capek. Mama sih udah ngajakin periksa, kataku enggak kok Bun, ini mah kecapean kerja. Nyampe lah Mbak nih ke aku acara outing kantor waktu itu. Pulangnya sakit, demam tinggi gitu. Terus itu tuh tanggal 2 Mei 2018. Tanggal 3-nya mulai tuh muntah hebat. Terus kata Bunda, udah yuk ke rumah sakit, ke UGD. Enggak kok Bun, enggak, ini mah cuma masuk angin gitu. Udah bentar dikerokin juga hilang gitu kan. Dikerokin tuh akhirnya enggak hilang, tetap muntah. Udah pokoknya kita harus ke rumah sakit gitu kan. Di UGD dibilang lupus. Bilangnya lupus, terus masa sih lupus gitu kan, mesti dirawat. Enggak Bun, nggak mau dirawat, besok tuh ulang tahun gitu. Enggak, pokoknya terus rumah sakit tuh udah bilang, jangan Bu, ini tuh biar diobservasi dulu gitu, Mas, apakah bener ini tuh lupus apa bukan gitu kan. Terus ya udah dia rawat Bun. Pas tanggal 4, pas banget ulang tahun, divonis gagal ginjal, suruh cuci darah. Udah, langsung diem, nggak bisa apa-apa. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan hasil lab. Jadi waktu di hasil lab sama tes lab, iya, baru ada hasilnya itu. Ya, lab, USG. Nah, yang lebih mencengangkan USG. USG-nya dokternya bilang gini, ginjalnya cuma satu, kata dia kayak gitu kan. Masa sih, nggak percaya kita kan, masa sih ginjalnya cuma satu gitu, 23 tahun hidup, masa nggak tahu gitu Mbak ginjalnya cuma satu. Kok bisa gitu? Artinya mengecil menciut begitu maksudnya? Iya, satu, dan itu udah menciut katanya. Ada satu kecil banget dan itu dinyatakan tidak ada gitu loh. Karena tidak berfungsi. Jadi tidak berkembang. Jadi terlahir itu dua, tapi yang tumbuh normal itu satu, dan itu pun sekarang rusak. Ya, satu itu dan rusak gitu, dan satunya tuh nggak berkembang. Syok banget. Waktu dibilang USG nggak ada, kita nggak percaya. Nggak mungkin anak saya nggak mungkin punya ginjal satu gitu kan. Nanti dikasih judul gini bisa nih, Aul terlahir dengan satu ginjal, rusak pula. Iya, rusak juga kan, ada satu rusak gitu kan. Nah, tapi waktu masa kecil sampai dengan kuliah, sampai ada gejala itu tidak merasakan apa-apa ginjal satu dengan ginjal dua, biasa aja ya? Biasa aja sih Mbak, malah justru aku nggak tahu kalau ginjalnya cuma satu. Padahal ya Mbak, aku tuh dari kecil itu tuh sering sakit gitu kan, anaknya ringkih gitu kan, tipes, DB gitu, sering masuk rumah sakit. Itu yang mama tuh seselin gitu loh. Aku udah bilang sama mama jangan seselin gitu kan. Mama tuh nyesel, katanya kayak, kenapa ya, kan dari kecil suka masuk rumah sakit, kok nggak ketahuan kalau ginjalnya satu. Karena nggak di SD. Dan anyway, udah di dokter bilang divonis GGK, terus kaget kah atau wah apa ini, penyakit apa, gimana? Sebenarnya kalau gagal ginjal tahu, tapi dengar cuci darahnya itu aku kayak cuci darah, aku langsung diem Mbak. Itu mama tuh sama ayah tuh nangis gitu kan. Itu kenapa pada nangis sih, kataku gitu kan. Terus kata Bunda, udah Kak, udahlah kita pulang aja gitu. Karena kan yang kita bayangin cuci darah ya serem gitu kan, kayak. Tapi waktu itu nggak diedukasi sama dokter, Aul kamu itu ginjalnya sudah tidak berfungsi, kamu harus begini, ini cuci darah tuh artinya ini begini gitu. Enggak dikasih edukasi itu enggak? Enggak, akunya enggak. Tapi dikasih taunya, mungkin karena waktu itu pasien kali ya. Oh, iya. Dikasih taunya ke mama sama ke ayah gitu kan. Dikasih tahu, ini tuh cuman waktu itu ngasih taunya gini Mbak. Pak, Bu, salah satu
yang bisa nanggung hidup anak ibu tuh cuma cuci darah gitu. Terus kayak kalau nggak cuci darah ya anak ibu bisa meninggal. Wah, langsung kayak hah gitu. Kayak ayah Gitu sama sih, bunda tuh langsung kayak masih tahu. nggak mungkin gitu kan, kayak udah makin yakin gitu, udah kita pulang pokoknya pulang gitu dari rumah sakit ini tuh Nanti pulang gitu. pikirannya di rumah aja dah. Sekarang pulang aja dulu. Iya pokoknya pulang, terus tanda tangan deh surat pulang paksa kan, pulang atas kemauan sendiri. Terus rumah sakit bilang kalau misalnya ada apa-apa kita nggak tanggung jawab ya Pak. Iya nggak apa-apa, kata ayahku tuh, nggak apa-apa nggak usah tanggung jawab gitu kan katanya. Udah kita ganti rumah sakit, bener nyatanya tetap aja mesti cuci darah. Ya udah, ini rumah sakit kedua dan hasilnya sama pula. Terus apa yang dilakukan oleh Aul atau keluarga? Minta pilihan. Waktu itu pilihannya memang cuma 3 kan, antara HD, CAPD sama transplant. Terus oke deh kita pilih yang transplant gitu kan. Sekalian cari donor waktu itu, cari donor. Terus tapi kata mama jangan cuci darah dulu gitu. Oke, dikasih pilihan diet ya Bu gitu kan, diet biar urium kreatinnya turun gitu. Orang harusnya 0, sekian, aku tuh udah 23 kan, itu udah gawat banget. Jadi akhirnya milih untuk diet dulu. Oke. Berhasil? Enggak. Berapa bulan itu? Waktu itu sih cek pertamanya 3 bulan ternyata kreatinnya makin naik kan ke 25, ke angka 25. Agak susah ya pokoknya kalau nyari opsi untuk diet makanan kalau udah GGK. Susah banget, dan itu padahal makannya tuh udah yang dilarang-larang gitu loh Mbak, udah kayak yang ditahan-tahan gitu, nggak makan ini nggak makan itu, tetap aja udah kreatinnya tinggi ya. Istilahnya namanya sampah di tubuh gitu kan, sampah di luar aja ditumbuk lama-lama jadi banyak gitu kan, apalagi ini di badan gitu kan, dia makin ini, dan akhirnya uremik. Jadi waktu itu dirawat karena sesak awalnya. Mungkin itu udah tanda-tanda juga kan karena kebanyakan racunnya. Nggak sadarkan diri di rumah sakit gitu. Terus? Dan itu pas bangun ternyata udah di ICU, dan aku bangun dengan kondisi udah dicuci darah. Cuci darah tahun berapa? Cuci darah 11 September 2018. Tapi in the meanwhile kepikiran ada ini hanya sementara kita cuci darah, nanti kamu bakal transplant atau ada rencana apa, atau pada waktu itu ya udah cuci darah aja deh? Waktu itu tetap kepilihan nanti Kak kita cari-cari donor. Kita ngomongin sama keluarga kita, pasti Kakak bisa kok nanti transplant gitu kan, kata mama gitu. Oh iya Bun. Tadinya sempat mikir, namanya kita kan nggak pernah diedukasi ya Mbak, cuci darah itu apa, gimana. Udah kayak mikir, udahlah ini mah hidup tinggal sebentar lah gitu, nama cuci darah gitu kan. Orang aku tuh cuci darah pertama nggak tahu Mbak, karena kondisinya nggak sadar. Jadi pas cuci darah kedua tuh aku baru tahu, oh ternyata mesin cuci darah kayak gini ya gitu kan. Melihat mesinnya aja udah serem kan. Berapa tahun jadi cuci darah? 2 tahun 3 bulan. Oke, 2 tahun 3 bulan ya sudah. Untuk saat itu ya udah nggak ada opsi lagi untuk saat ini cuci darah. Terus kegiatan hari-hari gimana? Kebetulan waktu itu langsung keluar dari kantor yang lama, terus kerja sama, terus sempat nganggur aja gitu, bantu-bantuin usaha mama aja gitu kan. 1 tahun pertama itu aku kacau banget, kata si bunda sih. Aku tuh setahun pertama tuh galak tau Mbak katanya. Marah gitu. Suka marah. Gitu. Sensitif. Itu apakah secara emosional karena psikis keganggu? Psikis keganggu kan ya. Kayak aku tuh waktu itu bener-bener kayak aku tuh nggak damai sama hati aku gitu. Setahun pertama tuh aku masih belum menerima kali. Iya, itu tuh aku bener-bener langganan sampai UGD rumah sakit itu hafal sama aku, gara-gara aku setiap seminggu sekali aku masuk rumah sakit. Gara-gara? Nggak tahu, ada aja, entah sesak, entah darahnya turun, entah pada sakit. Mungkin karena ya itu belum berdamai, jadi terlalu banyak damai sama hatinya. Ya. Nah, hati sama pikirannya tuh nggak kompak gitu, jadi kayak gitu, kayaknya marah mulu gitu. Itu sudah terlewati untuknya masa itu ya. Iya. Nah, sekarang kilas balik ke masa itu, apa yang mau disampaikan dengan begitu divonis, support keluarga, apa yang mau disampaikan sampai supaya stabil gitu emosinya? Waktu itu sih aku mikirnya gini, karena kan waktu itu dukungan keluarga benar-benar Mbak, dukungan keluarga aku tuh benar-benar kayak enggak Kak, ini tuh pasti bisa dilewatin gitu kan. Gitu aku pindah rumah sakit di tempatku HD yang baru itu ada anak SMA apa SMP gitu, HD. Ngelihat dia, aku kayak ya Allah, ini tuh Allah kasih ke aku gitu, liatin ini tuh belum ada apa-apanya, ini tuh ada yang lebih kecil lagi dan dia
dia bisa melewatinya, masa aku nggak bisa gitu Mbak, kan kayak Oke. oh Nah, jadi pasti aku harus lewatin gitu. untuk kita yang awam gagal ginjal. Kata gagal ginjal itu biasanya penyakit orang tua karena ya sesuai umur gitu. Tapi ternyata Iya, udah Aul pun bisa juga kena. Terus ternyata tadi Aul ketemu sama anak SMP juga bisa juga kena. iya, Sebetulnya gagal ginjal ini bisa menimpa siapa saja kalau siapa kita aja. belum tahu apa penyebabnya, kenapa itu bisa terjadi. Makanya dengan obrol-obrol ini mungkin supaya membuka wawasan semua teman-teman yang nonton ini bahwa ini tuh bisa terkena oleh siapa saja dengan gejala yang Iya, seperti ini, dengan pola hidup mungkin Aul dulu seperti itu, tanda kutip iya, seperti itu. iya Nah, benar. jadi dengan Benar. Aku jelek banget dulu, hidupnya jelek banget. Karena dulu kan aku tinggal di Tangerang dan aku kuliah tuh di Jakarta gitu kan. Dan akses ke rumah dari rumah ke kampus tuh dulu jauh banget dan macet gitu. Jadi kayak aku tuh tinggalnya pindah-pindah gitu kan. Sempat pindah sama kakek, sempat pindah sama nenek gitu kan. Dan namanya tinggal kayak gitu kan makannya nggak bener ya Mbak, makannya kayak makan sembarangan gitu kan, namanya anak kampus. Makannya ya yang ada aja dan jam makannya tuh nggak yang pagi. Kadang aku bisa makan suka pagi, hati gitu ya. pagi terus baru makannya tuh besok paginya lagi gitu. Dan minumnya tuh nggak yang minum air putih gitu, minumnya tuh selalu yang berasa-rasa gitu. Dan aku tuh dulu seneng banget minumin ini Mbak, apa minuman adalah minuman berkemas gitu. Minuman Aku kemasan. minum itu ya minuman kemasan, teh kemasan gitu kayak Teh kemasan. apa teh kemasan. Dan ternyata itu sebenarnya cukup bahaya juga gitu loh, karena kan kadar gulanya tinggi kan, kadar gulanya tinggi ada dan pengawetnya kali. iya, dan ternyata kan diabetes juga bisa menyebabkan gagal ginjal kan dari diabetes. Iya. Terus tekanan darah tinggi juga karena stres mungkin kan dulu kuliah Tuh, atau jadi apa gitu. udah complicated banget tuh, udah kompleks tuh. Dari makan gak sehatnya iya, makanan kemasannya iya, gulanya Iya, tinggi iya, stresnya benar. iya, terus segala Kurang tidur sesuatu juga kan. kurang tidur juga, stres juga. Jadi ya buat kalian yang nonton ini bahwa gagal ginjal itu bisa menimpa siapa saja. Saja, Itu iya. makanya pola hidup yang harus diperbaiki. Tapi ngomong-ngomong tadi katanya Hade dulu sempat di cover sama perusahaan bapak ayah, berarti bayar Iya, dong Hade? enggak. Jadi di tempat ayahku tuh anak itu sampai usia 25 dan belum menikah itu dapat di cover asuransi gitu, di Oh cover iya asuransi. asuransi maksudnya bukan BPJS. Karena cuci darah itu kalau nggak BPJS atau Mandiri ya asuransi juga sebenarnya nanti company yang bayar ke rumah sakit. Tapi Iya, anyway iya, benar. berapa itu kalau HD? HD itu cuci darah ya? Berapa biayanya? Kalau di tempatku tuh range satu beragam sih Mbak harganya. Ada yang 1 juta, ada yang 1,2, ada yang 1,7, sekitar situ. Itu baru HD doang. HD Belum doang. sama obat. Iya, belum sama obat gitu. Karena kan Iya, kita ada artinya obat penunjang-penunjangnya tuh. iya, sehat itu mahal banget ya dengan Benar-benar kenyataannya. Mbak, setelah Aul aja udah sering keluar masuk rumah sakit nih, untung di cover sama asuransi. Kalau enggak kan bikin ya. jebol kantong orang tua. Jadi sehat itu benar-benar mahal. Ya nggak enak di badan, ya nggak enak di uang gitu. Dan Iya, benar. anyway, kita udah hampir 20 menit nih kayaknya. Ada yang mau disampaikan nggak bercermin dari cerita Aul ini? Kalau buat teman-teman gitu atau buat penontonnya Mbak Rosi, bagi aku sih mendingan udahlah, kalau berasa hidupnya kurang baik, misalnya kurang sehat gitu, beralihlah hidup sehat gitu. Hidup sehat kan entah dari pola makannya benar, mungkin ditambah olahraga gitu kan Mbak ya. Dan buat teman-teman yang udah kena gagal ginjal ataupun lagi sakit lainnya, damai sih sama hati. Itu obat paling bener. Soalnya pas aku udah damai sama hati aku, itu tuh berasa kayak cuci darah, oh ya udah aku jalanin gitu loh kan, malah aku tuh senang gitu loh waktu itu setelah aku damai sama hati aku. Kalau aku cuci darah tuh kayak oh iya deh, iya hari cuci darah gitu, aku tuh senang kayak dinanti. Hari ini aku cuci darah ada yang dinanti bener, karena aku tuh mikir kayak aku kan kalau nggak cuci darah makannya dilarang-larang gitu kan. Sementara aku kalau cuci darah kadang suka, aku boleh nih makan yang aku suka tapi nggak banyak porsinya. Kayak aku suka makan kentang goreng kan, aku bisa makan kentang goreng itu di saat aku HD gitu. Terus aku kan suka minuman yang berasa gitu kan, itu bisa aku minum saat HD sebenarnya, tapi nggak banyak jumlahnya. Karena kan orang suka pikir oh udah lagi HD makan aja, nggak kayak gitu sih, kayak tetap makan tapi porsinya tuh yang nggak banyak gitu loh.
Dan aku dulu saat hadi aku mikir gini, oke aku besok hadi, berarti aku besok aku party gitu. Aku dulu kayak Party, gitu, bener. party tanda kutip itu artinya bisa makan sesuai dengan yang diinginkan, walaupun nggak banyak, paling nggak Nggak banyak, nggak kangen. banyak. Iya, ngobatin kangen gitu Mbak, kayak lidahnya Ngobatin, kangen nih mau makan ini gitu kan. iya. Ngobatin aja gitu. Nah, kenapa saya ngomongin gini? Karena sekarang Aul merasa lebih sehat dong. Alhamdulillah Mbak, sehat. Kenapa sekarang merasa lebih sehat? Karena sekarang Aul sudah transplant. Alhamdulillah. Jadi kalau udah bisa dikasih judul gini nggak, GGK sembuh dengan transplant, setuju nggak kalau misalnya transplant itu merupakan cara penyembuhan? Setuju, karena memang transplant itu pilihan baik kali ya Mbak, pilihan paling baik. Karena kalau lihat dari kondisi yang mungkin lebih stabil gitu kan Mbak, dengan transplant. Nah, jadi sekarang Aul alhamdulillah udah fit dengan transplant. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrolnya nanti di part 2 ya Aul ya, soalnya ini bakal kita panjang lagi bercerita gimana sampai Aul transplant, pertimbangannya apa, biayanya berapa, dapat donornya dari mana, suka duka dan kendala lainnya. Banyak nggak yang mau diceritakan? Banyak Mbak, betul. Karena aku tuh 3 kali prosesnya. Wow, tapi ya 3 kali. Ini saya juga udah ngobrol-ngobrol dengan 2 narasumber lainnya, yaitu dengan Bang Tony, yaitu Ketua Umum KPCDI yang berhasil untuk transplant menggunakan BPJS. Linknya ada di pojok kanan atas. Ada Mbak Hana juga di Solo yang melakukan transplant sama pojok kanan atas. Lihat linknya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol lagi dengan para penyintas GGK yang punya cerita seru dan tentunya supaya ada manfaat ya. Iya, benar Mbak. Iya, sampai jumpa di part kedua ya. Ya, benar Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.